FLC Family, Happy Sunday! Senang dapat berjumpa kembali dengan setiap saudara di ibadah online hari ini. Pada saat ini, FLC Kids Online Service sedang tayang. Bagi setiap Anda yang mempunyai anak-anak, Anda dapat mendampingi putra-putri Anda untuk menyaksikan Kids Online Service untuk dapat beribadah bersama. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita bacakan sekali lagi dari Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dari ayat Alkitab ini kita bisa tahu bahwa kita harus mengenal Tuhan kita seperti Tuhan mengenal Bapanya, yaitu melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita lebih lagi, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita datang di hadirat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersorak kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari saudara kita nyanyikan syukur dan pujian kita bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia
Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik buat kami. Allah yang sudah memberikan nyawanya buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang bersama-sama orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Bersama gereja-Mu ya Allah. Kami mau nyatakan, kami mau nyanyikan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Mari saudara, bawa hatimu buat Tuhan. Thank you Lord. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, sing it together. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's say, I love your voice, God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Selama kami bisa bernafas, kami mau nyatakan, menjadikan saksi bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Tidak dapat kami sangkal ya Allah, kami ada hari ini semua oleh karena Tuhan. Pasangan kami, suami, istri, anak-anak, keluarga kami, semuanya ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kami boleh beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami hidup di negara ini dalam keamanan yang terkontrol. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang ada di sekitar kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Semua ada dalam kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Kami boleh ada, kami boleh tinggal di atas kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami boleh makan, kami punya rumah, tempat berlindung. Terima kasih Yesus. Ada baju yang boleh kami pakai. Terima kasih ya Allah. Itu cukup karena kami punya Tuhan. Semuanya cukup oleh karena Engkau ya Allah. Kami mau nyatakan Engkau baik Yesus. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Come on, sing it. God, You're so good. Nyatakan syukur. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Lebih sungguh lagi katakan, God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. You've been so good. Oh God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
of God. I will sing of the goodness of God. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk setiap pokok doa yang telah masuk. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap pokok doa yang telah masuk. Bapa, kami mau berdoa untuk perkara sengketa tanah keluarga supaya menemukan jalan keluar. Biarlah Bapa, Engkau yang pimpin setiap prosesnya supaya dapat selesai dan dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk proyek dalam pekerjaan agar dapat berjalan dengan lancar. Bapak, kiranya Engkau berkati setiap pekerjaannya, biarlah Engkau berikan tanggung jawab yang lebih supaya proyek ini dapat menghasilkan sesuatu, supaya dapat menyempurnakan semuanya pekerjaannya supaya dapat memuliakan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk ujian akhir agar dapat mendapatkan nilai yang terbaik dan dapat diterima di SMK negeri. Bapak, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupannya, biarlah ia dapat menyelesaikan ujian akhirnya dengan baik, biarlah Engkau pimpin setiap perjalanannya, biarlah tanggung jawab ini ia dapat lakukan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk persiapan pernikahan di bulan Mei agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun yang terjadi. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau berkati setiap persiapan pernikahannya, Engkau pimpin setiap perjalanannya, biarlah pernikahan ini dapat menjadi kemuliaan yang baik untuk-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan orang tua yang rindu anaknya lebih mengenal Tuhan, biarlah Bapak terus pimpin, biarlah orang tua ini dapat mengajarkan anaknya lebih lagi, biarlah anak ini lebih mengenal Tuhan dan kembali dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk masalah keluarga agar dapat diselesaikan dengan baik. Kami percaya Bapa, biarlah tangan-Mu selalu ada dalam keluarga ini, biarlah kehidupannya menjadi banyak damai sejahtera dalam keluarga ini Bapa. Kami juga berdoa untuk kesembuhan jemaat yang mengalami sakit TBC dan sakit di bagian kaki atas, berikan kesembuhan kepada mereka, biarlah damai sejahtera selalu ada dalam proses penyembuhannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling pribadi, tim gereja siap untuk membantu setiap saudara. Saudara dapat menghubungi melalui link tree yang tertera di bio Instagram Forward Living Church atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Untuk setiap FLC family yang belum join di small group FLC Passion, yuk join Passion, karena di Passion kita mendapatkan keluarga kecil yang baru, kita dapat sharing firman, dan saya yakin kita butuh orang lain untuk dapat bertumbuh. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Puji Tuhan, saya percaya kita semua menikmati dan diberkati dalam pujian penyembahan bersama teman-teman di FLC Worship. Saat ini tetap fokus, tetap konsentrasi biar kita bisa memberi segenap waktu kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, hambanya, keluarga kita juga tentunya. Seorang pemimpin gembala, Pastor Elisa Sutopo, akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang perlu kita terima di minggu ini. Di minggu terakhir bulan April ini dan sepanjang bulan ini kita bicara tentang intimacy. Saya berdoa biar semua keluarga FLC tetap punya gairah, tetap punya semangat, percaya akan tujuan karena kita hidup bukan kebetulan. Rencana Tuhan telah ditetapkan, kuasa penyertaannya bahkan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kenapa punya ekspektasi yang benar, di mana saat ini Tuhan akan berbicara secara jelas lewat hambanya bagi kita semua. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Halo FLC Family,
Dan senang sekali kita bisa berjumpa hari ini bersama-sama. Dan tentunya thank you buat Pastor Josh, Sister Alena dan juga semua leadership yang ada di gereja FLC. Saya percaya bahwa Tuhan terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan kita dan tentunya di gereja lokal FLC sendiri. Dan saya tahu bahwa Tuhan terus memakai gereja ini untuk terus menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang, bagi banyak jiwa. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pesan tentang intimacy. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita bahas hari ini bukan hanya tentang asumsi kita, bukan hanya tentang persepsi kita tentang bagaimana berintimasi dengan Tuhan, tentang bagaimana kita ingin berintimasi dengan Tuhan. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dari sisi bagaimana Tuhan sendiri, dia punya persepsi dan cara pandang ketika dia mau intim dengan kita. Dan bagaimana dia melakukan pengejaran yang begitu luar biasa kepada kita, kepada manusia. Nah, oleh sebab itu saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika saya pergi ke sebuah toko, lalu saya melihat ada seorang mama, dia membawa anaknya lagi berjalan di toko tersebut. Dan lucu sekali anak ini pakai pakaian preschool atau playgroup kalau nggak salah. Nah, saya lihat anak laki ini lucu banget dengan pakaian tersebut, masih kecil udah pakai seragam. Nah, waktu saya lihat anak ini lari-lari, mamanya kejar-kejar dan kejar-kejar anak ini. Lalu mamanya panggil dia, "Jordan, sini dong, mama kan di sini," gitu. Tapi anaknya sambil ketawa dia lari lagi, lalu mamanya kejar lagi gitu. Nah, sebentar lagi mamanya memerintahkan anaknya, "Jordan, cepat ke sini sekarang." Anaknya lihat ke belakang sambil ketawa dia lari lagi dan mamanya kejar lagi. Nggak lama lagi mamanya merayu si anak ini. Mamanya bilang gini, "Jordan, lihat nih, mama punya hadiah loh. Kalau kamu cepat ke sini nanti mama kasih kamu hadiah. Mau tahu nggak mama punya apa? Mau tahu nggak mama punya apa?" gitu. Lalu anak ini dia lihat lagi ke mamanya dan dia ketawa lari lagi, dan sementara itu mamanya kejar lagi. Nah, setelah saya keluar dari toko tersebut, saya merasa di hati saya seperti Tuhan tuh mengingatkan, sadar nggak kamu bahwa Tuhan tuh juga melakukan apapun caranya untuk mengejar kamu dan menangkap kamu supaya dia bisa dekat dengan kamu. Nah, seolah-olah seperti Tuhan yang menunjukkan bahwa look, this is the way God does it to us. Kepada saya dan kepada kita semua. Bisa nggak Anda bayangkan bahwa dia adalah Tuhan yang datang dari jauh dari surga, yang begitu mulia, yang powerful. Dan tentunya dia juga Tuhan yang mau datang ke bumi menjadi sama seperti manusia yang seperti kita udah ketahui. Menarik sekali, sebelum kita paham matinya Kristus itu buat apa, dia udah mau mati dulu buat kita. Dan sebelum kita mengerti kenapa Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga, dia bangkit dulu untuk kepentingan kita. Tapi sementara dia udah melakukan semua yang spektakuler, yang begitu hebat, yang begitu ajaib ini. Seringkali dalam kehidupan kita justru kita itu kayak gini, kita mengentengkan Tuhan. Kita meremehkan, kita menggampangkan, kita mengabaikan Tuhan. Dan bahkan seringkali kita melupakan dia dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu bicara tentang intimasi, sebetulnya yang kepingin intimasi itu bukan kita. Tapi ternyata Tuhan yang lebih ingin berintimasi dengan Anda dan saya. Dan saya berdoa pemahaman ini menolong kita untuk sadar dan terbuka bahwa ternyata Tuhan itu mengejar kita tanpa henti-hentinya. Dia mengejar kita selalu, dia kepingin tangkap kita untuk punya intimasi dengan Tuhan. Dan saya berdoa Anda membuka hati untuk terus mau bangun intimasi dengan Tuhan. Nah, sehingga ada sebuah kata-kata yang saya ingin ajak kita ingat bersama-sama. Kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar dia pasti akan mengejar kita. Apapun caranya untuk membangun hidup kita. Sekali lagi saya ingin ajak Anda ucapkan ini bersama-sama dimanapun Anda menyaksikan ini. Ucapkan bersama-sama dengan saya, kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar dia pasti mengejar kita. Apapun caranya untuk membangun kehidupan kita. Nah, sehingga suatu ketika Yesus sendiri dia mengumpamakan, dia mengilustrasikan, dia menceritakan dengan sebuah perumpamaan. Yang bisa kita lihat bagaimana cara pandang Tuhan tentang berintimasi dengan manusia. Begitu besar hasrat Tuhan untuk mengejar, menangkap dan berintimasi dengan kita. Sampai dia tuangkan dalam sebuah perumpamaan di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Nah, saya ingin bacakan kepada kita semua Lukas 15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, ayatnya berbunyi demikian.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, dalam perikop ini Yesus sedang menggunakan 3 perumpamaan cerita, yaitu tentang domba yang hilang, koin yang hilang, lalu tentang anak yang terhilang. Tapi dari 3 perumpamaan yang Yesus gunakan ada satu tema penting. Dalam Lukas pasal yang ke-15, apa itu satu tema pentingnya? Satu tema pentingnya adalah ada sukacita besar atas ditemukannya dan dipulihkannya jiwa yang hilang. Itu satu tema pentingnya. Nah, sehingga untuk menjelaskan satu tema penting ini Yesus menggunakan 3 perumpamaan. Domba yang hilang, anak yang hilang, termasuk koin yang hilang. Nah, kenapa perumpamaan domba yang hilang? Domba yang hilang menunjukkan bahwa domba itu terhilang karena kurang perhatian. Dia ceroboh, kurang fokus, sembarangan. Bukankah itu menggambarkan kehidupan kita? Seringkali dalam kehidupan kita sesuatu terjadi itu karena kesalahan kita sendiri. Kecerobohan kita sendiri. Kelalaian kita, ketidakfokusan dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan koin yang hilang? Koin yang hilang itu terjadi karena kesalahan dan kecerobohan seseorang. Bukankah itu juga kehidupan kita? Seringkali kita jadi marah, pahit, kecewa, putus asa, patah semangat, imannya goyah, ya kan, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang mungkin mengecewakan atau melakukan sesuatu, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu kawan dekat, entah itu keluarga, entah itu siapapun itu. Sehingga membuat kita jadi kehilangan semangat, kehilangan pengharapan dan lain sebagainya. Bukankah itu kehidupan kita juga? Nah, bagaimana dengan anak yang terhilang? Anak yang terhilang terjadi karena gini, perbuatan yang salah yang dia lakukan dengan sengaja akibat pride-nya. Nah, ini juga gambaran kehidupan kita semua bahwa seringkali kita dengan sengaja, kita tahu ini nggak boleh, kita sengaja lakukan. Kita tahu ini dibilang jangan tapi tetap kita langgar. Kenapa kalau saudara kita melakukan hal tersebut? Karena kita merasa I can handle it. Saya bisa beresin, saya bisa atur, saya bisa atasin. Itu adalah bagian akibat dari pride yang ada dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah karena itu pride, entah itu karena kesalahan orang lain, karena ketidakfokusan dan kecerobohan kita. Ternyata menarik sekali yang Yesus sedang tunjukkan kepada kita, ini loh hatinya Tuhan untuk intimasi dengan kita. Dia menunjukkan lewat satu tema penting dalam Lukas 15. Bahwa ada sukacita besar atas ditemukannya dan dipulihkannya jiwa yang terhilang. Nah, mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar, Dia pasti mengejar kita apapun caranya untuk membangun kehidupan kita jadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat apa sih relevansi dan aplikasinya dari Lukas 15 ini tentang kenyataan Tuhan dengan kita manusia. Saya berdoa lewat aplikasi-aplikasi ini, Anda makin sadar bahwa intim dengan Tuhan itu sesuatu yang Tuhan inginkan dan harus kita hargai dalam kehidupan kita. Nah, membawa kita ke poin yang pertama, Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3, Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya apa? Artinya gini, kalaupun di bumi ini, hanya ada satu orang yang tidak sempurna hidup di bumi ini, maka Tuhan tetap akan datang dari surga, meninggalkan tahtanya, datang ke bumi ini demi satu orang tersebut. Sedemikian rupanya Tuhan itu mengejar kita untuk sebuah hubungan dengan Dia.
Nah sehingga ketika Tuhan dia mengejar kehidupan kita, dia lakukan pribadi demi pribadi. Dia nggak samaratakan, dia nggak pukul rata, tapi dia sesuaikan dengan tiap kepribadian, dengan tiap personality, dengan tiap orang. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya saudara yang seringkali dibilang mirip dengan saya. Tapi saya tahu cara Tuhan mengejar kita, memproses kita, itu pasti berbeda karena apa? Dia lakukan pribadi demi pribadi. Dan bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan di Alkitab kita, bagaimana Tuhan mendekati seseorang yang kepada si A, Tuhan memberikan 1 talenta. Kepada si B, Tuhan memberikan 2 talenta. Kepada si C, Tuhan memberikan 3 talenta. Menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang dipandang Tuhan itu unik dan spesial dan berharga dan tidak disamaratakan. Oleh sebab itu cara Tuhan mengejar kita itu pribadi demi pribadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di ruangan ini atau dimanapun Anda menyaksikan ibadah ini, Anda adalah pribadi yang seringkali berpikir negatif tentang Tuhan. Asumsi persepsi Anda tentang Tuhan adalah gini, kelihatannya Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang, Tuhan gak terlalu memperhatikan saya. Kelihatannya saya kurang berharga dibandingkan dengan yang lain. Kelihatannya Tuhan lebih pilih kasih satu kepada yang lainnya. Kalau itu bisa muncul di pikiran kita, maka Anda harus tahu bahwa sebetulnya iblis sedang merubah fokus kita. Dia kepingin fokus kita berubah menjadi negatif untuk tidak melihat bagaimana Tuhan itu begitu sayang dan begitu ingin mengejar dan menangkap kehidupan kita. Karena kalau Anda lihat di Alkitab, dia tinggalkan yang 99 hanya untuk yang 1. Itu artinya setiap pribadi itu unik, setiap pribadi itu spesial, setiap pribadi itu berharga bagi Tuhan. Nah kalau kita sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda akan mulai melihat Tuhan dari sudut pandang dan persepsi yang berbeda. Hati-hati ketika iblis ingin mencoba membuat kita berubah fokus dari melihat Tuhan yang mengejar kita menjadi melihat Tuhan yang mengabaikan kita. Itu pekerjaan iblis yang ingin merusak pikiran kita. Tapi sadarkah bahwa setiap orang dikejar oleh Tuhan itu pribadi demi pribadi. Bahkan di Alkitab dijelaskan Tuhan memberikan kepada yang seseorang karunia mengajar. Yang seorang lagi karunia menyembuhkan. Yang seorang lagi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang seorang lagi karunia iman. Dan berbagai macam karunia yang Tuhan sediakan. Bagi setiap kita yang ada di marketplace sekalipun Tuhan kasih karunia, gift yang berbeda-beda. Sehingga Anda ada yang di industri, di perdagangan, di seni, di berbagai area di industri sekalipun dengan karunia dan panggilan kita masing-masing. Dan bukan hanya itu, Tuhan titipkan skill yang berbeda-beda kepada tiap orang. Dan lebih daripada itu Tuhan juga kasih personality yang berbeda-beda buat setiap kita. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang lebih luar biasa. Pengalaman hidup setiap orang walaupun satu rumah tetap akan berbeda-beda. Oleh sebab itu cara Tuhan dia mengejar kita untuk intim dengan kita itu pribadi demi pribadi. Kalau kita perhatikan di Alkitab, cara Tuhan untuk mengejar berhubungan dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub selalu caranya berbeda. Bahkan kepada Yusuf keturunan yang keempat sekalipun Tuhan punya cara yang berbeda untuk mengejar dan berhubungan intim dengan dia. Termasuk kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Petrus, Yohanes, Paulus. Tuhan tidak memukul sama ratakan mereka, tapi Tuhan mengejar mereka pribadi demi pribadi. Sehingga kita harus sadar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita dianggap oleh Tuhan begitu berharga, begitu unik. Sampai dia mau mengejar kita semua ini bukan disamaratakan tapi dikejar pribadi demi pribadi. Sehingga di Alkitab diingatkan kepada kita, Tuhan mengenali kita nama demi nama kita. Bukankah itu sesuatu yang begitu personal bagi Tuhan? Malah Alkitab menjelaskan gini, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tidak atas seizin Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang personal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita semua? Sehingga Anda harus tahu, kita sadar atau tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar, dia pasti mengejar kita. Apapun caranya untuk membangun kehidupan kita makin hari makin serupa dengan Yesus menjadi pria dan wanita yang lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Boleh katakan amin dimanapun Anda berada. Nah, membawa kita ke poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua adalah Tuhan mengejar kita tanpa lelah.
Anda bertanya gini, Tuhan gak pernah capek ngejar saya? Yes, dia tidak pernah capek. Bapak Ibu saudara sekalian, pernah gak Anda masih ingat main yang namanya peta umpet? Ya, main peta umpet. Kalau mungkin anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun main peta umpetnya di kamar. Sembunyinya di lemari. Sembunyi di kolong ranjang, padahal kelihatan kakinya dia masih pikir orang lain gak bisa lihat kan. Mungkin sembunyinya mungkin di balik pintu, ya kan? Di bawah selimut. Anak umur 5, umur 6 main peta umpet di kamar. Makin gede dikit, main peta umpetnya ada satu rumah. Dari dapur, ke ruang tamu, ke ruang keluarga, ke kamar orang tua, ke kamar anak. Main peta umpetnya udah satu rumah. Makin gede dikit, main peta umpetnya udah beda. Mungkin di pabrik orang tuanya, di kantor orang tuanya yang udah bertingkat-tingkat, main peta umpet di sana. Atau mungkin kita main di tempat yang lebih gede. Kondisinya, saya masih ingat ketika saya main peta umpet, ketika saya remaja di lokasi gereja Alpha Omega Church yang ada di DPU. Lokasi cukup besar, di sana kita kalau main peta umpet itu bisa makan waktu yang cukup panjang. Bahkan setelah selesai main, badan tuh bisa basah semua, basah kuyup karena apa? Berkeringat. Naik ke pohon, naik ke genteng, sembunyi di mana, sembunyi di ruang gudang, sembunyi dimanapun kita bisa sembunyi. Karena yang sembunyi gak kepingin ketahuan. Yang cari pun tertantang memastikan supaya yang lagi sembunyi ini bisa ketangkap gitu. Gak ada capeknya, berjam-jam kita lakukan sampai basah kuyup. Nah, menarik sekali Tuhan kita, Tuhan yang asik. Dia kalau main peta umpet, bukan lagi di level kelas, atau mungkin ruangan, atau mungkin kamar, atau mungkin peta umpet di level rumah, atau mungkin pabrik, atau kantor yang gede, enggak. Tuhan kalau main peta umpet, dia main peta umpet di level bumi. So kalau Anda mau sembunyi-sembunyiin dengan Tuhan, Anda pikir Anda bisa sembunyi menjauhi Tuhan, coba perhatikan ini. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 pernah menggambarkan bagaimana Tuhan tanpa lelah selalu kepingin mencari dan menemukan kita. Dan Anda tidak bisa lari daripada Tuhan karena dia mau sebuah hubungan yang intim dengan Anda. Mazmur 139 ayat 7 sampai 11, ayatnya berbunyi demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. So kalau kita main peta umpet kadang udah kelihatan orangnya kita teriakin, lu di sana ya. Kalau Tuhan enggak, dia cuma gini, dia lebih daripada itu. Dia sudah lihat Anda di mana, dia pastiin, dia tag Anda dan dia pegang Anda. Oleh sebab itu ayat ini berkata, Tuhan tangan kanannya memegang kita. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. So, kita mau lari kemana dari Tuhan? Mau sembunyi di mana? Dia pasti akan kejar, tangkap kita tanpa lelah untuk bisa punya kedekatan dengan kita. Nah, sehingga bukankah Anda bangga ketika Anda mendengarkan ini? Kita punya Tuhan yang memandang kita berharga. Bukankah Anda bangga kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah mencari, mengejar, menangkap kita? Bukankah kita bangga kita punya Tuhan yang memandang kita begitu penting bagi Dia? Very valuable di hadapan Tuhan. Sehingga Dia akan selalu mengejar kita, memulihkan kehidupan kita, membangun kehidupan kita tanpa lelah. Karena sekali lagi di Lukas 15, kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-4c yang tadi Anda baca, dijelaskan sekali bagaimana cara Tuhan kalau Dia mengejar kita. Coba Anda perhatikan di ayat yang ke-4c. Bagaimana kalau Tuhan mengejar? Dia akan pergi mencari yang sesat itu sampai, perhatikan kata-kata itu. Dia akan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dalam arti kata lain ini, gak ketemu gak balik tuh Tuhan. Gak ketemu gak ketangkap gak selesai. Ini yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia kejar kita tanpa lelah. Praise God. Kita punya Tuhan yang selalu mengejar kita, mau menangkap kita tanpa lelah. Oleh sebab itu ingat ini saudara, kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar Dia pasti mengejar kita. Apapun caranya,
untuk membangun kehidupan kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan yes. Nah, membawa kita ke poin yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita tadi diingatkan bahwa Tuhan mengejar kita pribadi demi pribadi. Yang kedua, kita diingatkan Tuhan, Dia mengejar kita tanpa lelah. Yang ketiga, Tuhan mengejar kita dengan sukacita. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan mengejar kita dengan sukacita. He's always excited over you. Dia selalu bersukacita atas kehidupan kita. Nah, menarik sekali. Lukas 15 punya cerita dan perikop yang ternyata bisa juga ditemukan di Matius pasal yang ke-18. Nah, menarik sekali di Matius 18 ditambahkan oleh penulis kitab Matius tentang cara Tuhan memandang kita dan bagaimana Dia selalu excited atas kehidupan kita. Nah, ternyata Matius 18 ayat yang ke-14 dalam konteks yang sama, dalam perikop yang sama, dalam cerita yang sama, dengan tema yang sama, Dia menjelaskan kata-kata ini. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Coba perhatikan kata-kata ini. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun. Pribadi. Satu orang. Very personal. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. So waktu Tuhan kejar kita, Dia mau tangkap apa sebetulnya? Dia mau tangkap roh kita. Supaya roh kita diselamatkan dan roh kita bisa connect dengan roh Tuhan. Tuhan mau tangkap hati kita supaya di hati kita Yesus itu jadi pusatnya. Dan Anda bisa punya hubungan yang intim dengan Yesus dimanapun, kapanpun, apapun posisi Anda. Dan yang Dia mau tangkap yang berikutnya adalah pikiran kita. Pikiran itu kita seringkali tempatnya kendali dalam hidup kita. Kalau kita tidak dikendalikan oleh iblis, Tuhan mau kita supaya dikendalikan oleh nilai-nilai kerajaan surga. Supaya kita terus connected kepada Dia. Oleh sebab itu Dia mau tangkap roh kita, hati kita, dan pikiran kita. Tujuannya apa? Kenapa kok Tuhan kejar kita demikian rupa? Dia mau tangkap kita demikian rupa. Sederhana sekali. Tujuannya karena Dia kepingin hubungan yang intim. Hubungan yang begitu akrab antara Tuhan dengan kita manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh tanya kepada saudara, pernah gak Anda punya rasa kangen? Ya, mungkin ada yang lagi kangen sama pacarnya. Atau mungkin juga ada yang lagi suami kangen kepada istrinya, istri kangen kepada suaminya. Atau juga orang tua kangen kepada anaknya, anak lagi kangen banget sama orang tuanya. Dan kelihatannya atau mungkin sebentar lagi Anda akan ketemu satu sama lain. Saudara, kangen itu gak bisa digambarin dengan kata-kata. Ya kan? Kangen itu bukan lagi jadi sebuah beban, tapi kangen jadi sebuah kenikmatan. Nah, menarik sekali buat Tuhan mengejar kita itu bukan sebuah beban berat. Tapi buat Tuhan mengejar kita sebuah sukacita besar. Sehingga bagi Tuhan mengejar Anda untuk punya hubungan intim dengan kita itu bukan beban berat. Tapi sebuah kenikmatan bagi Tuhan. Karena Dia tahu kalau Tuhan Dia mengejar Anda, Dia pasti akan tangkap Anda supaya kita bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat kata-kata ini sama-sama. Kita tahu atau tidak tahu, Tuhan selalu sadar, Dia pasti akan mengejar kita apapun caranya untuk membangun kehidupan kita menjadi pribadi, pria, wanita yang makin hari jadi lebih baik, makin serupa dengan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus ingat, bukankah kita ini pribadi yang begitu berharga dan spesial bagi Tuhan? Kalau mungkin hari Anda bergumul dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, mungkin dengan marah, dengan kecewa, dengan pahit. Atau mungkin Anda bergumul gak bisa lihat pengharapan, masa depan, hari esok yang cemerlang yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ketahuilah 3 hal penting ini. Tuhan selalu mengejar kita pribadi demi pribadi. Anda tidak pernah ditinggalkan.
Satu saya perkatakan kepada kita semua hari ini, biar kebajikan dan kemurahannya itu selalu mengikuti kehidupan kita. Sebuah konfirmasi bagi Anda kalau Anda mungkin penuh dengan ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Ingatlah bahwa Dia selalu mengejar kita pribadi demi pribadi. Dan Tuhan ketika Dia mengejar kita, Dia tidak pernah lelah. Karena Dia bukan manusia. Dia nggak bisa disamakan dengan manusia manapun. Dia Tuhan yang powerful, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Tapi yang selalu mau meluangkan waktu mengejar kehidupan kita tanpa lelah. Dia buktikan dengan menanggung semua siksaan dosa kita di atas kayu salib. Menunjukkan bahwa tanpa lelah Dia mengasihi kita. Tanpa lelah juga Dia akan mengejar dan menangkap kehidupan kita untuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita di bagian yang ketiga, Tuhan itu kalau mengejar kita, Dia mengejar kita dengan sukacita. Karena Dia ingin memastikan tidak seorang pun dari anak-anaknya hilang. Satu, Dia ingin menangkap kita, Dia ingin mengejar kita, dan terus membangun hubungan yang intim dengan kita semua. Oleh sebab itu lihatlah dan percayalah bahwa ada hari esok yang diberkati oleh Tuhan, ada hari esok yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat kita semua hari ini. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh merenungkan pesan firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang powerful, yang luar biasa. Tapi Tuhan yang juga cinta kami, memikirkan kami, bahkan mengenali kami nama demi nama kami. Hari ini kami dikuatkan, hari ini kami berdiri kokoh lagi. Pengharapan kami diperkuat, iman kami diperkuat, visi kami dipertajam untuk melihat hari esok yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak selesai dan Tuhan belum selesai berperkara. Dan Engkau terus berperkara dalam kehidupan kami semua. Terima kasih buat pesan hari ini. Sadarkan kami, seringkali bukan kami yang ingin intim dengan Tuhan, tapi Tuhan yang begitu intim, yang begitu ingin untuk membangun intimasi dengan kami. Karena Tuhan begitu cinta dan begitu sayang akan hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa yang di surga, Hamba mau memberkati FLC dan semua pastoral dan leadership yang ada. Tuhan memakai gereja ini untuk berdampak dan berbuah, dan kami boleh juga bersama-sama melihat ada banyak murid-murid Yesus dibangun lewat gereja lokal ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita berkata amin, amin, praise God. Firman Tuhan telah kita dengar, telah kita terima. Saya mengajak segenap keluarga FLC, jangan hanya menjadi pendengar. Ayo hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yes, sungguh-sungguh untuk mau menjadi pelaku firman Tuhan. Segala sesuatu hanya sementara. Apapun tantangan, apapun pergumulan, bahkan perayaan hidup kita. Jangan lupa, semuanya karena izin Tuhan. Dan biar kita tetap percaya lewat intimacy, lewat kehangatan yang Tuhan titipkan di kehidupan kita. Kita tidak berhenti memberikan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Untuk hambanya Pastor Elisa Sutopo, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Kami berdoa, kehidupan kepemimpinan, pengembalaan dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Tidak lupa, dengan penuh hormat, kerendahan hati saya menyampaikan rasa terima kasih buat semua tim FLC yang luar biasa, para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang terus memberikan yang terbaik, komitmen, loyalitas, pengorbanan, kerendahan hati untuk saling menolong, untuk saling membantu sehingga kita tetap terhubung seorang akan yang lain. Dan kita percaya tidak ada keluarga FLC yang merasa sendirian, yang merasa kesepian karena kita nggak pernah punya tujuan maksud seperti itu. Kerinduan kami, kita semua bisa kompak menjadi satu tubuh Kristus yang saling berdoa, saling memperhatikan, saling menjaga sehingga apa? Setiap hari kita bisa memberikan yang terbaik kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kita tidak berhenti berdoa dan menyiapkan diri dalam rangka persiapan kita untuk apa? Ikut sama-sama dalam ibadah onsite atau ibadah secara langsung di bulan Juni nanti. Tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk semua tim yang melayani di FLC Kids Ministry juga, yang tiap minggu benar-benar secara presisi memperhatikan kehidupan next gen. Bukan hanya tentang kehidupan orang yang dewasa, tapi kehidupan anak-anak juga. Kenapa? Karena gereja bicara tentang family, gereja bicara tentang keluarga. Bukan brand gerejanya, bukan bangunan gerejanya. No, church is about us. Hidup saya, hidupmu, keluargaku, dan keluargamu juga. Itulah kenapa jangan berhenti memperhatikan dirimu.
Perhatikan kondisi keadaan kehidupanmu supaya apa? Karya-karya Tuhan yang hebat bisa tetap terjadi dan digenapi di kehidupan kita semua. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang tidak pernah tidak menabur dan tidak memberi. Selalu gotong royong, kompak, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam hal apa? Berbagi, memberi secara khusus setiap persembahan tiap minggu yang Anda berikan. Lewat bank transfer, lewat e-banking, apapun yang Anda lakukan. Pengorbananmu, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Bahkan saya selalu mendorong, jangan takut hal memberi tentang memberi. Belajar terus setia, belajar memberi. Tetap disiplinkan diri, nanti lihat deh. Waktu kita setia dengan perkara yang kecil, disiplin dengan perkara yang kecil, punya komitmen, kejujuran, integritas dalam hal-hal yang kecil. Jangan kaget Tuhan percayakan hal yang besar terjadi dan dititipkan di kehidupanmu. So, bersyukur untuk ibadah hari ini. Beritahu, sampaikan kepada keluarga dan teman-teman supaya semuanya juga bisa diberkati lewat pelayanan online Sunday Service Forward Living Church. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Saya percaya mujizat sudah terjadi, kuasa Tuhan yang luar biasa menyertaimu, dan biarlah Tuhan terus diagungkan dan ditinggikan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu, di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, dari detik saat ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat sama-sama. Yuk kita semua katakan, amin. Happy Sunday, stay healthy, stay safe. God bless you. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness